Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan ke hadirat Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan sehingga kita masih bisa berkumpul di Zoom kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini semoga menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menyapa dulu nih. Pertama, Bapak Zainal. Coba Pak Zainal bisa dibuka. Nah, sehat Pak Zainal? Allah, siap. Masya Allah, sehat. Apa kabar hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah ya, masih. Jadi pas di rumah ini soalnya bisa ngikuti. Pas di rumah ya. Baik. Baik. Saya sama istri ya, istri di sebelah. Oh, sama istri. Tidak. Oh, baik. Tidak nyalakan Zoom-nya, nanti khawatir feedback gitu ya. Oke, baik. Kita dengar insya Allah. Ya, oke. Ini kalau bisa digabung nanti tidak menampakkan video sama ini ya, di mute. Oh, enggak. Siap, Bapak. Nanti kita akan unmute juga ketika Ustadz nanti memberikan materi. Nanti kita akan unmute semua peserta gitu ya, insya Allah. Biar fokus. Baik, selanjutnya Ibu Umi Kalsum. Oke, Umi Kalsum. Sehat? Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah. Terdengar jelas suaranya, Ibu? Alhamdulillah. Terdengar jelas? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini lagi di rumah? Afwan Ustadz, mungkin saya agak slow respon di kantor ini. Oh, Masya Allah di kantor. Baik, insya Allah. Mudah-mudahan bisa menyimak ya, Bu ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Baik. Selanjutnya, ini ada Bapak Gus Yuli ya, Bapak Gus Yuli. Ada Bapak Gus Yuli. Oh, masih di mute ya dari sananya. Di sini ada Ibu Siti, ada Pak Gus, Pak Zainal, Bu Umi, Ustadz Zulfikar, dan Ustadz Nur Hidayat, dan juga Bapak Dik-Dik ya. Baik, insya Allah hari ini kita akan mulai saja langsung. Dari Bapak, sebentar mohon maaf. Dari Bapak Dik-Dik, kita ada beberapa informasi yang disampaikan. Bapak Dik-Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat sekalian, peserta pelajaran Tahsin Zuhro. Hari ini adalah hari terakhir kita pertemuan. Kami atas nama Manajemen Syamil dan tim Quran Epicentrum selaku fasilitator untuk pelatihan-pelatihan Quran mengucapkan terima kasih atas kebersamaan selama ini. Dan mohon maaf mungkin pelatihan tas ini termasuk yang agak molor juga ya, dikenakan beberapa hal. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat sahabat sekalian. Kepada yang bisa bergabung, kami aturkan terima kasih, semoga Allah catat sebagai amal soleh. Kepada yang belum bergabung, kalau sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Kalau sedang di perjalanan, Allah lindungi di perjalanannya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa finalisasi, bisa fokus, bisa menghabiskan segala pertanyaan-pertanyaan berkenaan mengenai Zuhro. Jadi Bapak Ibu, setelah selesai acara ini tidak melihat dari sisi sertifikat digitalnya atau apapun, tapi memang ilmu yang bisa didapat oleh Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan
Baik, terima kasih Bapak Dik-Dik. Sebelum kita memulai, suara yang keluar atau terdengar dari teman-teman, kedengaran jelas? Mohon maaf. Kalau Alhamdulillah sudah Ustaz. Kalau sudah sekarang. jelas ya. Oke. Mungkin tadi agak trouble dari kabelnya mungkin. Biasa kalau Zoom seperti ini pasti ada kendala-kendala dari teknisnya. Baik, sahabat-sahabat semua. Jelas ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, biar lebih berkah mungkin ya. Tadi harusnya kita tilawah dulu pertamanya. Mungkin kita akan mulai aja tilawah bareng-bareng. Insya Allah kita akan sama-sama baca suratul Fatihah. Boleh sahabat-sahabat semua boleh dinyalakan saja moodnya. Kita sama-sama saja baca suratul Fatihah agar lebih berkah. Oke. Sudah. Baik. Kita mulai istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, salawat. Istighfar 3 kali, syahadat 1 kali, salawat 1 kali, baru kita Fatihah bareng-bareng. Enggak, 1. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan pada pagi hari ini insya Allah menambah kembali keberkahan kita dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Zulfikar bisa masuk kepada kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat semua, karena waktu juga sudah pukul 9 lebih, kita akan langsung saja mulai acara kita hari ini dengan sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Zulfikar, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Jelas. Alhamdulillah. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Baik, alhamdulillah. Nah, di pembahasan terakhir kita ini, nah itu kita akan membahas terkait dengan secara keseluruhan ini bagian kedua dari definisi tartil ya. Kalau yang masih ingat, yang paling awal sekali disampaikan, nah di mana tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu mentajwidkan huruf-huruf dan juga mengenal tanda-tanda waqaf atau tempat-tempat berhenti. Nah, maka kita akan membahas bagian yang terakhir. Nah, mungkin ini tidak terlalu lama sepertinya. Nah, akan membahas terkait dengan waqaf ya. Nah, sebentar kita share dulu. Ya. Nah, terkait dengan waqaf, saktah dan qata'. Nah, perbedaannya ada di antara yang pertama
wakaf itu adalah ketika kita berhenti dalam membaca Al-Quran dan ada niat gitu untuk melanjutkan kembali bacaan. Nah, perbedaannya dengan saktah nanti, kalau saktah pun sama, hampir mirip dengan wakaf. Nah, cuman perbedaannya adalah dari segi mengambil nafas kembali. Jadi kalau wakaf ada momen ketika berhenti, kemudian melanjutkan bacaan, nah dengan memulai dengan nafas yang baru. Nah, sedangkan saktah ini berhenti sejenak, nah tanpa kemudian mengambil nafas yang baru. Nah, perbedaannya di sana. Nah, makanya antara wakaf dengan saktah ini, nah itu dia tidak bisa disatukan, nah tidak bisa dikumpulkan. Nah, misalkan ada di surah Al-Mutaffifin, contohnya di kalimat kalabal rana ala qulubihim. Nah, itu harus kemudian disaktahkan. Nah, dan tentu tidak mungkin atau tidak bisa sekaligus wakaf gitu ya. Nah, karena kalau misalkan ada jeda untuk mengambil nafas, maka jatuhnya kepada wakaf, nah bukan saktah. Misalkan kalabal rana ala qulubihim. Nah, ada jeda untuk mengambil nafas baru, itu jatuhnya kepada wakaf. Nah, sedangkan itu harusnya saktah. Nah, sedangkan yang disebut qata', nah qata' itu kan terputus gitu. Nah, jadi maksudnya kita memutus atau menyelesaikan bacaan Al-Quran untuk melaksanakan aktivitas yang lainnya. Nah, baru kemudian nanti memulai lagi di lain waktu. Nah, dan kemudian pasangan daripada wakaf itu biasanya disebut dengan ibtida atau memulai kembali bacaan. Nah, maka ini satu paket pembahasan. Nah, jadi macam-macam. Nah, kalau misalkan ditanya ada berapa macam wakaf, nah yang dimaksud adalah jenis-jenis berwakaf gitu ya. Nah, di sini ada 4 macam wakaf atau berhenti membaca Al-Quran. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan wakaf idtirari, yaitu wakaf dikarenakan darurat. Nah, jadi wakaf dikarenakan darurat. Misalkan karena kehabisan nafas, atau misalkan karena tiba-tiba bersin atau batuk. Nah, ini ketika berhenti diletaknya di manapun, nah ini disebabkan karena darurat. Nah, maka hukumnya tidak masalah. Nah, antara jenis dan juga hukum ini juga satu hal yang berbeda. Nah, kalau jenis ini belum masuk kepada hukum. Nanti kalau hukum berwakaf itu hanya ada 2 saja gitu ya. Apakah nanti jaiz atau boleh, atau misalkan nanti qabih buruk. Nah, dan hukumnya tidak boleh. Nah, jadi hanya ada 2, apakah boleh atau tidak boleh. Nah, dan bahkan kalau para ulama Al-Quran itu menyebutkan sebetulnya kaidah sederhananya itu tidak ada wakaf yang sampai wajib banget atau misalkan haram banget gitu ya. Nah, karena apa? Kembali kepada teknis dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, kapanpun atau misalkan berapapun ayat yang kita baca, nah insya Allah itu kan berpahala. Nah, bahkan pahala dalam baca Al-Quran ini terhitungnya adalah per huruf gitu. Jadi bukan per ayat, bukan per surat, atau bukan setiap kali pembagian seperti per juz dan sebagainya macam. Nah, melainkan dihitungnya sudah per huruf. Nah, artinya makanya kaidah sederhananya, kaidah yang paling awal sekali, nah itu sebenarnya tidak ada wakaf yang sampai wajib banget atau misalkan haram banget gitu. Nah, adapun sampai nanti kepada hukumnya itu ya hanya buruk saja berhentinya. Nah, namun misalkan dari segi pahala ya memang tidak mengurangi. Makanya nanti ada beberapa hal, misal ketika kita membaca Al-Quran itu momennya memang sedang bertilawah ya, atau misalkan sedang menghafal Al-Quran, atau sedang belajar mengajar. Nah, tentu ini menggunakan takaran atau misalkan jenis wakaf yang berbeda. Nah, jadi dari situ dulu yang harus difahami. Jadi setiap aktivitas interaksi kita dengan Al-Quran ini, nah tentu akan mengambil jenis-jenis wakaf yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua kita masuk dulu ada wakaf intizari. Nah, di mana wakaf intizari ini maksudnya menunggu. Nah, untuk apa? Nah, untuk kemudian berganti qiraah atau misalkan menggunakan atau menggabungkan qiraah yang satu dengan yang lain. Nah, sebelumnya pun pernah dibahas bahwa ketika kita belajar membaca Al-Quran, nah, termasuk dengan Mushaf Bukhara ini pun, nah itu menggunakan dari qiraahnya Imam Asim gitu ya. Nah, terkait dengan takaran panjangnya, nah lebih spesifik lagi, nah kita menggunakan dari thariqah Syatibiyah. Nah, mungkin nanti di akhir
bisa didiskusikan atau bisa ditambahkan, jelaskan. Nah, sekiranya masih ada waktu. Nah, mungkin di sini juga kebanyakan insya Allah sudah paham ya terkait dengan masalah itu. Nah, jadi makanya ada ketika berwakaf intizari ini, nah bermaksud baik menunggu, gitu ya, menunggu karena untuk berganti qiraah, atau misalkan menggabungkan beberapa qiraah, nah dalam hal berwakaf. Nah, misal berganti qiraah itu ketika dalam satu momen, satu event, nah satu acara gitu ya, ada dua atau misalkan bahkan satu orang pun nah membaca dengan dua macam qiraah yang berbeda. Misalkan seperti ini, setelah Bismillahirrahmanirrahim wadduha, kemudian berwaqaf, nah tapi ganti qiraah. Jadi wadduha, nah berganti dengan qiraahnya Imam Nafi misalkan. Nah, jadi gitu ya, wadduha. Nah, berganti qiraah itu menggunakan intizari. Nah, atau contoh wakaf intizari dalam hal berwakafnya. Nah, ketika kita membaca suratul Fatihah di ayat yang terakhir tadi, di ayat yang ke-7. Nah, di sana pada kalimat atau ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sana kalau kita lihat sebetulnya ada tanda wakaf yang bertanda atau dengan menggunakan huruf lam alif gitu ya. Nah, bisa sambil dibuka juga misalkan mushafnya. Ada tanda lam alif yang dimana seharusnya, nah di dalam kaidah berwakaf itu, kalau tanda lam alif namanya itu kalau tidak wakaf mam itu juga disebut adamul waqfi. Makanya ada dua makna yang secara penerapannya ini sebetulnya memang berbeda juga gitu. Nah, terkadang disebut dengan wakaf mamnu, mamnu artinya terlarang. Ada juga kadang disebut adamul waqfi, adam tidak ada, maksudnya memang tidak ada tanda wakaf. Nah, tapi ketika berhenti di sana, siratal ladzina an'amta 'alaihim, nah, kemudian berhenti, dilanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, maka secara mungkin tidak sengaja kita tanpa menyengaja tadi memang menggunakan wakaf intizari, nah itu sedang berwakaf yang disebut dengan intizari. Nah, maksudnya apa? Nah, karena di mushaf yang kita gunakan itu kan satu ayat, gitu ya, ayat ke-7 full dari mulai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sedangkan bagian dari wakaf tersebut tadi, nah di dalam qiraah yang lain itu merupakan ayat yang berbeda. Nah, misalkan kalau kita buka ya mushaf untuk riwayat Warash gitu. Nah, untuk riwayat Warash dalam qiraahnya Imam Nafi, maka kita bisa lihat pembagian ayat dalam suratul Fatihahnya itu berbeda, di mana ayat pertamanya tidak dimulai dengan basmalah, nah tetapi langsung pada alhamdulillahirabbil alamin. Ayat keduanya kemudian ar-rahmanir rahim, ayat ketiganya maliki yaumiddin, ayat keempatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian kelima ihdinas syiratal mustaqim, keenamnya syiratal ladzina an'amta 'alaihim, baru ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kenapa itu sebabnya? Nah, ketika ada dalam qiraah yang lain itu merupakan ayat yang terpisah, nah sedangkan di dalam mushaf yang biasa kita gunakan, nah dengan bacaan riwayat Hafs dari Imam Asyim rahimahullahu taala, nah itu akan diberi tanda biasanya gitu ya. Nah, di bawah tanda wakaf itu ada tanda seperti bulatan atau angka 5. Nah, di dalam tulisan Arab. Nah, itu menandakan beberapa hal. Nah, bisa jadi yang pertama itu karena di bagian untuk mushaf dalam qiraah yang lain itu merupakan ayat yang terpisah, dan juga pada mulanya dulu proses turunnya Al-Quran ini itu sempat atau setidaknya sempat menjadi ayat yang terpisah. Nah, di mana di beberapa ayat di dalam Al-Quran akan ditemukan tanda yang semacam itu. Nah, maka sebetulnya ketika ada tanda bulatan seperti itu, nah, kemudian kita lebih memilih wakaf, sedangkan tandanya sebetulnya tidak boleh berhenti. Nah, maka itu sebetulnya sedang menggunakan yang namanya wakaf intizari. Jadi menunggu untuk berganti qiraah atau misalkan menggabungkan dengan qiraah yang lain dalam hal berwakaf. Nah, dan kemudian yang ketiga ada ikhtibari. Nah, dikarenakan ujian. Nah, jadi ikhtibar. Ujian seperti misalkan ujian hafalan ya, atau misalkan bahkan ujian tahsin, ujian membaca Al-Quran biasa. Nah, ini sesuai dengan arahan guru dengan muridnya atau yang sedang diuji. Nah, ini kan pasti berhentinya di mana saja. Nah, misalkan
karena ujian lagi tahfiz, misalkan ujian hafalan, dibacakan jazaohum 'inda rabbihim. Nah, berhenti di sana, teruskan. Nah, maka ketika berhenti di sana, nah itu kan sedang berwakaf. Nah, itu ya boleh-boleh saja kalau dalam rangka ujian. Nah, atau misalkan ketika membedah hukum tajwidnya. Nah, ini bahkan lebih dipotong-potong gitu. Nah, dari misalkan Al-Fatihah lah misalnya gitu ya. Alhamdu apa gitu ya, atau al-ha apa. Nah, bahkan di tempat yang ketika bertilawah ini tidak boleh dipotong seperti itu. Al-ha, nah, disebutkan alif lam qamariyah misalkan. Hamdu. Nah, ini bagian yang berwakaf seperti itu. Nah, ini masuk dalam ranahnya ikhtibari. Diperbolehkan hanya ketika dalam rangka ujian ataupun proses belajar mengajar. Nah, jadi ketika proses belajar mengajar atau ujian, nah, maka larinya adalah kepada ikhtibari jenisnya. Jadi tidak kepada wakaf nanti yang keempat, yaitu ikhtiari, yang disengaja. Nah, jadi ketika misalkan ada instruksi, baca ayat sekian sampai misalkan pertengahan ayatnya, atau sampai kalimat ini, atau nanti karena ingin mengetahui bagaimana memulai contohnya, dalam bab hamzah wasal itu, baca dari mulai pas bagian hamzah wasalnya. Nah, sedangkan sebetulnya dalam bertilawah, nah itu bukan wakaf yang baik. Nah, itu kalau misalkan dalam rangka belajar mengajar boleh saja gitu ya. Nah, tidak kemudian nantinya menyebutkan kan di sini tidak boleh berwakaf. Nah, akhirnya dia baca di bagian yang mana sendiri tidak sesuai dengan instruksi. Nah, maka tadi itu harus difahami. Nah, kapan kita mengambil wakaf idtirari karena darurat, kapan juga kita mengambil wakaf intizari, kapan nanti kita mengambil itu wakaf ikhtibari, nah disebabkan belajar atau ujian, kapan juga nanti kita memang menyengaja berwakaf, nah ketika sedang bertilawah, yaitu ketika mengambil yang namanya wakaf ikhtiari. Sesuai dengan namanya ikhtiar ya, jadi sesuatu yang diikhtiarkan. Nah, adapun nanti kemudian selanjutnya, nah pembagian wakaf, nah berdasarkan wakaf kategorinya ikhtiari karena disengaja. Nah, baru di sini masuk kepada hukumnya. Nah, kalau tadi jenis-jenisnya, nah sekarang masuk kepada hukumnya. Nah, ada wakaf sahih atau jaiz, artinya yang di sini memang memenuhi syarat untuk berwakaf. Nah, yang kedua ada wakaf qabih atau buruk. Nah, di mana di sini tempat-tempatnya yang tidak boleh berwakaf gitu. Nah, kemudian wakaf sahih ini ada 3 jenis nanti. Ada yang disebut dengan wakaf tam atau sempurna. Nah, yang keduanya ada wakaf kaf atau cukup baik gitu ya, cukup sempurna. Yang ketiganya ada wakaf hasan yang baik. Di mana letak perbedaannya? Nah, jadi wakaf tam ini maksudnya ketika kita berwakaf dan secara makna, nah itu sudah selesai satu topik pembahasan di dalam Al-Quran. Contoh misalkan kita baca permulaan Al-Baqarah dari mulai ayat pertama Alif Lam Mim. Kemudian dilanjut Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, berhenti satu ayat. Nah, itu masih belum sampai kepada wakaf tam. Nah, karena maknanya belum selesai. Di sana ada kalimat al-muttaqin yang dimaksud Yang dimaksud dengan al-muttaqin itu penjelasannya ada pada ayat yang ke-3, 4, dan 5. Siapa al-muttaqin? Dilanjutkan allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Terus sampai selesai, sampai pada ayat yang kelimanya ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu baru disebut dengan waqaf tam. Jadi satu pokok pembahasan di mana dalam satu contoh yang tadi itu sedang membahas terkait dengan makna dari orang yang bertakwa. Kemudian dilanjut misalkan, lanjut ayat ke-6, maka wakaf tamnya itu ada pada ayat yang ke-7. Nah, itu mengabarkan terkait dengan orang-orang yang kafir. Kemudian dilanjut, dimulai lagi di ayat ke-8, maka wakaf tamnya ini sampai ayat ke-20, itu membahas ayat orang-orang yang munafik. Nah, kalau kita misalkan yang kemarin terkait dengan bulan Ramadan, maka dimulai dari 183, itu sampai 187. Nah, itu yang disebut dengan wakaf tam. Nah, adapun misalkan secara umum, kalau itu ada beberapa yang memang tidak ada tandanya, nah maka di sini ada sebetulnya tanda yang terakhir ini masuknya kepada pembahasan
qata atau kapan kita memutuskan atau menyelesaikan bacaan Al-Qur'an. Jadi pada poin nanti qata itu kita selesai ya. Nah, biasa ditutup misalkan dengan shadaqallahul azim atau misalkan doa Allahumma hamna bil Qur'an atau doa kafatul majlis, apapun nanti bentuk penutupnya. Intinya kita menyelesaikan bacaan Al-Qur'an. Nah, itu yang terbaik. Nah, sebetulnya kalau misalkan masalah boleh atau tidak, ya boleh saja ya dimanapun gitu. Karena kembali kepada kaidah yang paling mendasar tadi, bahwa setiap ayat yang kita baca itu sudah menjadi pahala. Baik kita faham secara makna ataupun tidak. Nah, tapi ketika ingin mendapatkan pahala yang maksimal dalam bertilawah, nah yaitu membaca secara tartil, berarti sesuai juga dengan tadi ya definisi tartil itu mengenal tempat-tempat berhenti. Karena kalau tempat berhentinya tidak diperhatikan, maka akan bisa jadi mengurangi pahala dari kesempurnaan makna yang dibaca. Nah, makanya ketika berhenti itu memang yang paling baik adalah selesai satu surah setiap kali bertilawah. Nah, kalau surat pendek kan nggak masalah ya. Misalkan kita baca di juz 30, itu kemungkinan besar pasti selesai per surah. Nah, tapi begitu misalkan pas membaca surat-surat yang panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan segala macamnya, nah itu biasanya kesulitan. Nah, makanya pembagian yang paling minimal adalah di waqaf tam ini. Tanda yang paling minimal itu ada misalkan, kan ada tadi waqaf tam yang tidak ada tandanya seperti Al-Baqarah 1-5 ya, tidak bertanda. Baru kemudian ada yang bertandanya ketika kita menemukan tanda ruku atau di dalam Al-Qur'an itu ditulis dengan huruf ain, tanda ain. Nah, makanya kalau ngaji dulu misalkan di masjid-masjid itu ada yang suka ngajitnya sa'ain ya. Nah, mungkin mengalami juga yang seperti sa'ain. Nah, itu sudah mulai diajarkan untuk bertilawah dan selesai itu sesuai dengan takaran waqaf tam, waqaf yang sempurna. Ini lebih untuk qata. Nah, jadi sa'ain. Nah, adapun nanti untuk juz sebetulnya, ini ada insyaallah di akhir lah ya, kalau misalkan sempat disarankan awal mula pembagian juz. Jadi kalau pembagian juz itu memang bukan berasal dari Rasulullah SAW. Nah, namun juga tetap itu hanya sebagai bentuk supaya orang-orang ini mudah menghatamkan Al-Quran di dalam 30 hari. Itu secara sederhananya atau secara singkatnya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan juga. Jadi tam itu ya, waqaf yang diperbolehkan dan bahkan ini sangat dianjurkan itu untuk berhenti qata memutus bacaan itu ada pada waqaf tam, di mana maksudnya adalah selesai dalam satu pokok pembahasan. Nah, kemudian yang kedua ada waqaf kaf. Nah, itu waqaf yang cukup sempurna. Nah, maksudnya adalah selesai satu ayat namun belum selesai satu pembahasan. Nah, seperti misalkan tadi contohkan kita setiap ayat berhenti. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, berhenti di sana, selesai waqafnya cukup baik. Nah, namun kemudian tapi belum selesai dalam satu makna. Nah, dalam satu makna. Kemudian yang selanjutnya memang di dalam takaran waqaf kaf ini tidak semua nantinya dalam selesai ayat itu selesai juga waqaf yang cukup baik. Karena ada beberapa ayat yang memang kalimatnya itu belum sampai selesai ya, masih koma lah. Contoh misalkan di Quran surah Yusuf ayat ke-8 bagian akhir. Nah, di mana ayat ke-9-nya itu dimulai dengan kalimat uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Nah, jadi seakan-akan kalau berhenti atau memulai ibtidah di sana itu ya memang kalau secara makna tidak baik gitu. Karena kalau melihat makna ya, karena seakan-akan itu bagian dari perintah Allah, padahal itu adalah bagian kisah. Nah, di antara saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang hendak membunuh beliau gitu. Nah, saudara-saudaranya. Nah, makanya tadi ada beberapa ayat yang memang itu tidak masuk ke waqaf kaf. Gitu. Nah, ini harus lebih memperhatikan dari segi makna memang. Nah, tapi secara umum diperbolehkan ya, nanti ada kaidah praktisnya juga kapan kita berwakaf, jadi tidak juga sebetulnya sulit dalam hal wakaf ini. Nah, yang ketiganya ada wakaf hasan, yaitu baik, di mana wakaf hasan ini selesai satu kalimat. Nah, di mana kalimat itu maksudnya kata ya. Nah, selesai satu kalimat, nah di mana kalimat itu memang cukup baik
dan juga tidak menyalahi makna secara per ayatnya, nah secara per kalamnya atau per ayat. Nah ini untuk wakaf darurat kah atau misalkan yang sebagai macam. Nah misalkan seperti ini di dalam ayat yang cukup panjang lah, di ayat ke-5 kan itu tidak ada tanda wakaf Al-Baqarah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, ketika berhenti di rabbihim, nah tidak ada tanda wakaf tapi kalimat rabbihimnya sudah selesai, bukan ulaika ala hudam mir rabbi. Kan himnya ketinggalan. Jadi maksud Hasan itu satu kata atau satu kalimat selesai, namun belum selesai secara ayatnya. Nah, maka cukup baik, tapi tetap di beberapa tempat atau kebanyakan tempat, kalau mau beribtidah, nah itu hendaknya mengulang satu atau dua kalimat sebelumnya. Meskipun ada juga beberapa yang tidak masalah kalau tidak diulang. Di antara cirinya itu ketika ada pengulangan kalimat. Nah, pengulangan kalimat seperti tadi di ayat ke-5 ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, misal berhenti. Kemudian lanjutkan. Wa ulaika humul muflihun. Kalau secara makna ini tidak terlalu buruk nantinya karena ada kalimat ulaika yang diulang. Nah, jadi seperti misalkan kalau di surah yang pendek lagi Al-Asr ya, di ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, kalimat tawassaw itu diulangi. Maka ketika sewaktu-waktu darurat atau apa, wa tawassaw bil haqq, kemudian berhenti, nah langsung dilanjutkan pun ini tidak terlalu masalah. Nah, kalau misalkan pembahasan secara percakapan kita sehari-hari dalam bahasa Indonesia lah, ini persis kayak ada dua kalimat, dua keterangan, ada pengulangan kalimat, maka mau berhenti di sana pun tidak terlalu masalah. Misalkan gini ya kalimat sederhananya, ibu sedang memasak ayam dan memasak tempe. Nah, ketika kalimat memasaknya diulang, nah maka jadi ibu sedang memasak ayam, berhenti, dan memasak tempe. Nah, jadi tidak mempengaruhi secara makna. Beda kalau misalkan kalimat masaknya ini tidak diulang. Ibu memasak ayam dan tempe. Ibu sedang memasak ayam, berhenti, dan tempe. Nah, gimana yang tempenya kan belum tahu pasti, kecuali diulang memasak ayam dan tempe. Nah, jadi tadi pilihan ibaratnya yang masuk ke dalam ranah wakaf Hasan gitu. Jadi selesai satu kalimat, nah tapi kemudian tetap untuk lebih amannya diulang satu atau dua kalimat sebelumnya. Nah, baru selanjutnya ada wakaf yang buruk. Nah, ini sebaiknya tidak boleh. Nah, misalkan seperti di ayat ya di Quran surah An-Nisa ada kalimat seperti ini, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah. Nah, padahal kalimat panjangnya la taqrabus shalah wa antum sukara. Nah, ketika berhenti pas di kalimat salahnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, janganlah mendekati salat. Nah, harusnya diselesaikan, jangan mendekati salat sedangkan kalian dalam kondisi yang mabuk. Nah, jadi kalau berhenti kan bahaya, seakan-akan tidak diperbolehkan, bahkan dilarang untuk melaksanakan salat. Contoh wakaf yang qabih, yang memang itu belum selesai bahkan dalam satu kalimat gitu. Nah, dalam kalimat. Kemudian selanjutnya di sini ada kaidah praktis dalam berwakaf. Nah, kalau tadi lebih secara teori, bingung juga sebetulnya dalam prakteknya itu tidak begitu rumit ya. Nah, tidak begitu rumit. Nah, yang pertama itu adalah berhenti di akhir ayat. Berhenti di akhir ayat dan memulai di ayat selanjutnya. Sekalipun di akhir ayat ini nanti ada tanda lam alif gitu ya, seperti ini. Nah, misalkan Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr. Nah, wal 'ashr. Sekalipun ada lam alif ya enggak masalah. Nah, tapi kenapa? Mungkin ada juga yang bertanya, kenapa kok di sini di akhir ayat, namun kemudian ada tanda lam alif, yang itu merupakan wakaf terlarang untuk berhenti seharusnya ya, secara kaidah wakafnya gitu. Nah, jadi kalau dari segi pembacaan, nah ini tadi berarti masuk kepada wakaf masih kaf, ini cukup lah gitu ya, karena satu ayat selesai. Nah, namun secara makna belum selesai. Makanya kalau kita melihat
setiap surah yang pendek itu atau bahkan semua surah diakhiri dengan tanda ain. Nah, di mana ini tanda ruku atau selesai topik pembahasannya. Nah, jadi kalau surat yang panjang, yang agak panjang, misalkan dalam satu halaman ada yang 2 ain atau bahkan ada cuma 1 ain segitu, 1 halaman selesai. Nah, jadi kembali, kenapa ada tanda lam alif gitu ya, tanda tidak boleh berwakaf di akhir ayat. Ini masuknya untuk misalkan pembahasan tafsir, pembahasan secara makna dalam surat ini. Nah, jadi tidak boleh kita misalkan menukil dalam sebuah ayat, nah, dan itu kemudian nukilan ini dalam seluruh surah, misalkan di sini 3 ayat contoh ya, surat Al-Asr. Dalam 3 ayat ini kita tidak boleh menukil hanya 1 ayat tanpa dijelaskan oleh ayat selanjutnya. Misalkan gini, kita hanya mengambil ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Kalau bacaan wakaf di sana boleh. Nah, tapi kalau sudah dari segi penukilan, pembahasan, nah kalimat inna sesungguhnya al-insan, nah, itu lafi khusr, terdapat kerugian atau berada dalam kerugian gitu ya. Berada di dalam kerugian. Udah aja seperti itu. Baru kemudian dijelaskan kenapa ruginya, kemudian sedangkan tidak mengambil kalimat pengecualian di ayat yang ketiga. Nah, itu sebabnya kenapa ada tanda lam alif atau waqaf mamnu di akhir ayat. Nah, jadi secara pembahasan ini tidak boleh dipotong-potong asal comot gitu ya. Nah, makanya banyak kan, nggak banyak lah, adalah beberapa kemudian yang menafsirkan ayat. Nah, itu sesuai dengan kehendaknya saja, tidak memperhatikan misalkan para ulama tafsir itu menafsirkan ayatnya, tidak memperhatikan kaidah di dalam kalimat gitu ya, dalam bahasa Arab dan segala macam. Nah, makanya justru pembahasan tahsin ini menjadi awal mula sekali gitu dalam ilmu Al-Qur'an yang lain. Nah, maka aneh gitu ya kalau misalkan ada orang yang membahas itu terkait dengan Al-Qur'an, nah tapi dia tidak paham terkait dengan membaca Al-Qur'an atau tempat-tempat berhenti. Nah, akhirnya jadi menafsirkan sehendaknya. Baik, dilanjutkan kaidah praktis yang kedua. Nah, di sini berhenti di salah satu tanda wakaf. Nah, kecuali kecuali lam alif gitu yang tadi, kalau di pertengahan ayat dan memulai pada ayat berikut. Nah, jadi ada tanda-tandanya. Nah, dari mulai atas, tanda lam alif ini artinya dilarang berhenti. Tadi namanya bisa disebut dengan wakaf mamnu, terlarang. Bisa juga disebut dengan adamul waqfi, yang sebetulnya tidak ada tanda wakaf. Nah, tidak ada tanda wakaf. Kemudian yang keduanya ada tanda huruf shad. Nah, maksudnya al-waslu aula, yaitu diteruskan lebih utama. Nah, kalau lebih utama diteruskan berarti sebetulnya mau berhenti di sana pun boleh ya. Nah, maka kalau menemukan ayat-ayat yang panjang, nah mau berhenti di setiap tanda wakaf itu di huruf shad, itu pun diperbolehkan. Nah, kemudian huruf jim namanya wakaf jaiz. Artinya boleh berhenti atau boleh juga meneruskan bacaan. Nah, ini pilihan. Nah, berhenti silahkan, meneruskan juga silahkan. Nah, yang keempat ada titik 3 2 kali. Ini namanya wakaf mu'anaqah. Nah, boleh berhenti pada salah satu titik dan tidak boleh keduanya. Nah, misal di ayat yang kedua Al-Baqarah sudah ada pertama tanda wakaf mu'anaqah ini. Nah, boleh berhenti salah satu ya, boleh yang pertama ataupun yang kedua. Dzalikal kitabu la raib. Misalkan fihi hudan lil muttaqin, itu boleh, atau yang kebanyakan di tanda yang keduanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, yang tidak boleh itu keduanya berhenti. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, kalau itu tidak boleh karena akan merusak makna. Nah, kalau misalkan dalam ayat tersebut fihi, hi-nya ini sebagai dhamir, yang tadinya harusnya hi-nya itu merujuk kepada Al-Qur'an, malah kepada nanti kalau berhenti dua-duanya bisa maksudnya bisa jatuh kepada hi-nya ini kepada raibnya. Nah, kepada keraguannya gitu. Jadi di dalamnya keraguan. Nah, ini makanya tidak boleh berhenti di keduanya. Nah, yang kelima ada huruf mim, artinya waqaf lazim. Nah, memang seharusnya berhenti di sana gitu.
harus berhenti di sana dan tidak boleh diteruskan. Jadi kalau diteruskan ini malah akan menyalahi secara makna. Dan yang keenam, yang akhir ada huruf qaf, namanya al-waqfu aula, maksudnya adalah dihentikan atau diwakafkan lebih utama. Nah, karena ada kalimat lebih utama, maka mau dilangsungkan pun ya tidak begitu masalah. Nah, sekali lagi diingatkan tanda lam alif ini hanya berlaku kalau ada di pertengahan ayat. Nah, kemudian gimana kalau misalkan ayatnya itu panjang, namun ada tanda lam alif saja gitu ya. Nah, maka kuncinya, bisa kita berhenti menggunakan waqaf idhirari karena darurat. Nah, dan kalau yang baiknya ini kalau ketemu lam alif, maka berhentinya jangan sebelumnya. Ini kalau masalah makna gitu ya, secara ibtida'nya nanti melanjutkan bacaan. Kalau mau berhenti, memilih berhenti darurat di waqaf lam alif ini, pilih misalkan setelahnya saja. Nah, jangan misalkan pas sebelumnya. Nah, baru kemudian supaya lebih mudah untuk mengulang atau ibtida, yaitu di awal tanda waqaf mamnu tersebut. Nah, di antara waqaf tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, ini ada contoh ketika waqaf dan ibtida. Nah, ini di Ali Imran 26. Misalkan ketika di sini dibaca, kan tanda shad ini diteruskan lebih utama. Namun kalau misalkan kita teruskan sampai tanda qaf, ini kan lumayan panjang ya. Nah, jadi lumayan panjang, jadi boleh saja berhenti di sana. Jadi boleh saja berhenti di sana. Misalkan kita baca, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Nah, berhenti di sana. Nah, jangan lupa di sini ada hamzah, berarti ditekankan tasha'. Nah, jangan tasha' dilepaskan. Kemudian langsung lanjut tanpa harus mengulang. Misalkan tanpa mengulang mimman tasha' wa tu'izzu man tasha', langsung saja dari sini. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Berhenti lagi di sini, baru langsung biyadikal khair. Nah, berhenti di sini. Nah, ingat di pembahasan huruf ra. Nah, kalau misalkan ra di akhir gitu ya, di akhir kalimat. Nah, sebelumnya ada tanda iya sukun, ada huruf iya bersukun, sekalipun sebelumnya ini ada fathah di kalimat khair, ra-nya tetap dibaca tarqiq. Jadi tidak dibaca biyadikal khairun, tapi khair. Nah, dibaca tipis saja. Innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ini terlebih lagi akhir ayat, nah, maka berhenti di sana. Nah, itu contoh dalam penerapannya. Ini kita lanjut dulu. Nah, yang ketiga, nah ini menggunakan waqaf darurat ya, waqaf idhirari. Nah, menggunakan waqaf darurat, jadi berhenti di akhir nafas, mengulang satu, dua, atau beberapa kata sebelum melanjutkan bacaan. Nah, misalkan ini cukup panjang ya. Kalau misalkan yang sudah berumur biasanya, kalau yang bukan qori tentunya ya, orang biasa. Nah, ini agak-agak kepanjangan karena banyak kita ketika talaki, ini cukup panjang juga untuk beberapa orang. Ketika dibaca, misalkan berhenti di mana saja. Maksudnya di mana saja asal akhir nafas gitu ya. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Misalkan kehabisan tajri. Nah, berarti berhenti di kalimat tajri, ulang. Nah, dari sini misalkan jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Itu habis lagi nafasnya, enggak bisa dipaksakan. Ya udah berhenti di sana. Ini pendek banget ya nafasnya misalkan. Min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Nah, kemudian perhatikan di setiap akhir, ini bagian dari kesalahan yang nantinya samar. Nah, kalau tadi ada hamzah harus ditekan, kalau tanpa hamzah, di huruf mad ini, di mad iwad yang abada, nah jangan ditekankan abada, misalkan abada.
Nah, tapi lepaskan saja abada da. Nah, langsung tanpa perlu diulang. Radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, di sana ada waqaf ra'um, haknya pastikan terbaca. Langsung tanpa diulang lagi. Dzalika liman khasyya rabbah. Nah, jadi ketika di potongan ayat yang pertama, maksudnya kalimat yang pertama sampai tanda waqaf. Nah, bagi yang tidak kuat panjang-panjang, nah maka tadi ya sekuatnya nafas. Nah, tapi tetap usahakan selesai per kalimat atau per katanya. Misalkan kalau yang tidak selesai itu berhenti gimana khalidi. Misalkan jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin nanggung ri-nya ketinggalan. Kan ada juga yang seperti itu. Nah, tajri misalkan ya selesaikan aja pokoknya per kalimat. Nah, itu kaidah praktis yang ketiga. Nah, jadi ulangi tadi kalau yang sebelumnya yaitu berhenti di setiap akhir ayat. Kemudian yang kedua tadi berhenti di tanda-tanda waqaf ya, selain lam alif. Kalau lam alif misalkan mau berhenti berarti ambil kaidah yang ketiga. Nah, berhenti di akhir nafas dan mengulang 1, 2 atau beberapa kata sebelum melanjutkan bacaan. Ya. Itu terkait dengan tadi waqaf wal ibtida. Nah, dalam kaidah praktisnya. Nah, selanjutnya masuk kepada saktah. Nah, kepada saktah. Jadi saktah itu tadi berhenti sejenak untuk melanjutkan bacaan namun tidak mengambil nafas. Nah, kemudian kalau di surat Al-Kahf, ini cara bacaan juga harus perhatikan ya, Al-Kahf bukan Al-Kahfi karena huruf terakhir tidak dibaca. Seperti misalkan Al-Fatihah bukan Al-Fatihatun, Al-Baqaratun tapi Al-Baqarah. Nah, makanya kan banyak yang bilang Al-Kahf, Al-Kahfi maksudnya, harusnya Al-Kahf. Sama juga seperti surah Abbas, bukan Abasa, tapi Abbas. Nah, kemudian, kalau di surah Al-Kahf ini, kalau kita lihat saktahnya itu ada di akhir ayat pertama. Sedangkan tadi kaidah berwaqaf sederhananya adalah berhenti setiap ayat. Nah, sedangkan tadi di paling awal sekali dibahas saktah dan waqaf ini tidak bisa disatukan gitu ya. Harus milih salah satu. Nah, makanya sebetulnya ada misalkan satu kitab itu membahas terkait dengan ilmu penulisan Al-Quran. Bukan cara menulisnya, tapi penulisan, masalah khatnya. Nah, itu pernah mengomentari sebetulnya terkait dengan tanda saktah di tempat ini. Karena mungkin beliau yang menulis ini menggunakan qiraah yang lain gitu. Nah, tidak menggunakan qiraah seperti kita ya, bukan qiraahnya Imam Asim. Makanya memang ada perbedaan dari segi berwaqaf dan juga saktah. Nah, jadi bingung antara saktah dengan waqaf ini gimana? Kalau misalkan dibaca saktahnya berarti waqafnya tidak dibaca. Nah, kalau misalkan dibaca waqaf berarti saktahnya ini diabaikan. Kalau diabaikan yang ngapain juga sebetulnya ada tanda saktah. Nah, makanya di komentarinya seperti itu gitu ya. Nah, makanya dalam prakteknya pun kalau ketemu saktah yang seperti ini sebetulnya memang tidak dibaca. Enggak dibaca. Nah, langsung berwaqaf saja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Waqaf saja di sana. Nah, boleh ambil nafas karena kembali kepada kaidah waqaf yang tadi. Nah, kemudian kalau yang keduanya ada di surah Al-Mutaffifin. Nah, ini baru yang harus memang bersaktah. Karena kalau tidak, nah ini akan terjadi idgham. Jadi seperti ini, kalla barrana ala. Nah, sedangkan kalimat barra itu kalau ditulis ulang, ini lamnya bisa hilang ya, jadi barra. Nah, jadi bertasydid siroknya. Nah, sedangkan ini harus dibaca huruf lam sukunnya, makanya di situ fungsi saktah yang lain adalah menjaga harokat yang akhir supaya tidak hilang. Jadi di sana saktah berhenti tanpa mengambil nafas yang baru. Kalla bal rana ala qulubihim. Nah, soal Mutaffifin ayat ke-14. Nah, selanjutnya ada di Quran surah Yasin ayat yang ke-52. Nah, ini pun sama di antara saktah yang sering terabaikan. Nah, karena apa? Kebanyakan berwaqaf di sini. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Nah, kan di sana
seringnya wakaf ya. Nah, tapi kalau mau wasol baru berlaku saktahnya. Nah, makanya orang kadang kalau ada memilih antara saktah dengan wakaf, itu malah memang lebih kebanyakan memilih wakaf. Nah, karena nggak susah. Nah, jadi kalau disaktahkan ya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Hampir mirip gitu karena sama-sama berhenti di sana. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Nah, hanya tidak ada mengambil nafas yang baru saja. Nah, dan yang terpakai lagi baru di surah Al-Qiyamah 27. Jadi di antara 4 tanda saktah ini yang terpakai biasanya hanya 2 saja, yaitu di ayat ke-27 Al-Qiyamah wa qila man raqa. Ini pun sama untuk menjaga nun sukunnya supaya tidak terjadi ilgham. Nah, pada kalimat man raq. Kalau tidak ada saktah berarti jadi wa qila marqa. Ini pun sama, nanti marraq itu ada makna yang lainnya lagi, dan ketika dituliskan ini huruf nunnya bisa hilang gitu ya. Nah, huruf nunnya bisa hilang kalau dibacanya marraq. Nah, makanya di sana diharuskan untuk bersaktah. Nah, selanjutnya ayat gharib ini sudah ada tambahan terkait dengan ayat sajadah. Nanti sebentar. Nah, di ayat sajadah selanjutnya bagian dari pemberhentian juga memang gitu ya. Nah, ada tanda ayat sajadah di mana di dalam mushaf itu ada 15 tanda sajadah. Nah, pada 14 surah yang berbeda. Nah, di mana di Quran surah Al-Hajj itu nanti ada 2 gitu ya. Nah, ada dua tanda sajadah. Nah, selain itu di surah-surah yang lain hanya masing-masing 1 saja. Nah, jadi kalau sedang bertilawah dan kita memang menjalankan adab-adab membaca Al-Quran termasuk membaca dalam kondisi yang suci, taharah, sudah taharah dulu gitu ya. Nah, maka bisa pasti memungkinkan untuk sujud tilawah. Hukumnya sunnah saja. Nah, sunnah. Jadi kalaupun misalkan tidak, ya nggak terlalu masalah ya. Terlebih misalkan nantinya kalau misalkan kita bagian mendengarkan. Jadi ayat sajadah ini kalau untuk bersujudnya disebut sujud tilawah, berlaku untuk yang membaca ataupun yang mendengarkan. Nah, kalau misalkan memang kebetulan yang mendengarkannya itu tahu tempat-tempat ayat sajadah. Nah, baik juga di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, cuman ketika posisinya kita mendengarkan, maka harus juga tentu difahami syarat dan rukun ketika sujudnya. Ini nantilah bahasan fikih misalkan. Nah, jadi intinya tadi, kalaupun saat yang tidak memungkinkan kita untuk bersujud, kalau posisinya mendengarkan, ya itu nggak terlalu masalah. Nah, tapi ketika kita sedang bertilawah, ingat kaidahnya tilawah bukan menghafal atau yang lainnya, bukan juga ketika belajar. Kebayang nanti kalau misalkan ketika menghafal, itu ketemu sujud tilawah, ya sujud terus diulang-ulang. Apalagi pakai tikrar 40 kali nanti sujud gitu ya. Nah, pas kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, di sana baru kemudian sujud sambil membaca doa sujud tilawahnya. Nah, minimalnya kan tasbih seperti biasa. Ini saat tilawah saja. Kalau di luar misalkan tilawah ataupun salat, nah menghafal kan nggak mungkin ya. Kalau menghafal kita terus-terusan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sujud. Kemudian bangun lagi, dihafalkan lagi, diulang-ulang. Oh, ini repot nanti gitu. Nah, jadi tilawah saja. Nah, ini dalam salat pun sama. Nah, misalkan di dalam videonya. Nah, tandanya seperti itu. إنها يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Allahu Akbar. Jadi ketika berdiri pun langsung bersujud. Nah, yang di belakang tuh ada, dia masih ruku aja.
Oh, yang paling belakang. Masih ruku, nggak nyadar gitu ya. Kalau itu yang lain sujud baru dia sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru kemudian berdiri dan dilanjutkan. عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Nah, jadi itu contoh penerapan tanda sajadah di dalam salat. Nah, jadi diperbolehkan ketika ada ketemu sajadah berhenti. Nah, kembali ke tadi masalah wakaf, berhenti dan kemudian diselang dengan sujud tilawah dan kemudian melanjutkan bacaan selanjutnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini diantara bacaan umum. Nah, ini bacaan umumnya. Sebetulnya ada ya bacaan-bacaan. Bentar. Nah, ada bacaan-bacaan yang khusus karena tadi ayat sajadah ini ada 15 tempat. Jadi sebetulnya setiap ayat ini ada bacaan yang khusus, jadi masing-masing berbeda. Jadi kalau misalkan yang komplit dituliskan itu ada di Mina, Mushaf Mina. Nah, di halaman belakangnya itu ditulis per ayatnya bacaan sujudnya apa. Nah, tapi secara umum kita boleh baca yang ini untuk secara keseluruhan. Boleh dari mulai barisan yang pertama, tapi kalau baris pertama takutnya loncat ke doa yang lainnya, misalkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Nah, jadi buka puasa. Nah, jadi baca saja boleh dari barisan yang kedua, ini yang paling umum. Mau dari awal boleh. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, kalau tidak hafal lupa atau misalkan tidak hafal ya tasbih saja seperti biasa. Nah, bacaan umum untuk bersujud tasbih itu juga diperbolehkan. Nah, kemudian ini sudah. Nah, untuk bahasan wakaf dan ibtida, nah itu tadi, dan kita sedikit tambahan untuk qata ya. Nah, untuk qata atau istilahnya berhenti dan kemudian mau memulai ayat Al-Qur'an, mulai bacaan Al-Qur'an lagi setelah beraktivitas yang lain. Jadi ketika memulai, nah itu kan jelas disunahkan dengan membaca isti'azah. Nah, jadi dalam Al-Qur'annya sendiri disampaikan apabila hendak membaca Al-Qur'an maka memintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka dianjurkan setiap memulai bacaan itu dengan isti'azah. Nah, sedangkan basmalah, nah di sini kalau di dalam qiraah Asim ya yang sedang kita gunakan ada beberapa pembagian hukum. Nah, yang pertama memulai bacaan atau mulai baca Al-Qur'an dengan basmalah itu dihukumi misalkan sebagai wajib itu ketika memulai Al-Fatihah. Karena dalam qiraah kita, Al-Fatihah itu bagian dari ayat. Nah, bagian dari ayat gitu ya. Basmalah misalkan. Basmalah itu bagian dari ayat di suratul Fatihah. Nah, jadi itu harus dibaca. Karena kalau tidak dibaca nanti seakan-akan itu mengesampingkan bacaan basmalah di dalam Al-Fatihah. Tapi kalau untuk qiraah yang lain seperti tadi qiraahnya riwayat Warash dari Imam Nafi, nah, itu basmalahnya tidak termasuk Al-Fatihah, jadi sudah berbeda lagi hukumnya, baik di saat tilawah atau di dalam sholat. Kemudian, kalau di qiraah kembali kepada qiraah yang kita gunakan, basmalah dihukumi sunnah ketika memulai mandub ya, mandub sunnah. Nah, itu ketika membaca di setiap awal surah kecuali dua, yaitu Al-Fatihah dan juga At-Taubah. Nah, karena Al-Fatihah tadi sudah wajib, sudah duluan. Nah, sedangkan At-Taubah, nah itu masuknya nanti. Nah, untuk di qiraah Asim ini memang disebutkan sampai kepada haram ya, tidak boleh kalau di awal. Sedangkan di pertengahannya makruh. Nah, lebih baik ditinggalkan. Nah, kemudian kalau yang jaiz, tadi boleh dibaca, boleh tidak, setiap kita membaca basmalah di pertengahan surah, kecuali surah At-Taubah. Nah, kalau makruh tadi di pertengahan At-Taubah,
Nah, dan kemudian kalau yang sampai tidak boleh, bahkan ada yang menyebutkan haram, itu di awal surah At-Taubah. Nah, kemudian sering ada pertanyaan kenapa? Nah, nggak boleh, bahkan di mushafnya pun tidak dituliskan. Nah, tapi tetap ya jumlah basmalah secara keseluruhan, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu tidak berkurang, tetap ada 114. Nah, tetap ada 114 di surat At-Taubah. Nah, karena ada di salah satu surah yang basmalahnya itu 2 kali. Nah, yang satu memang awal surahnya, yang kedua menceritakan kisahnya itu di surah An-Naml ya, ayat ke-30. Itu menceritakan terkait dengan Nabi Sulaiman alaihissalam yang menulis surah kepada Ratu Balqis. Nah, jadi diawali dengan basmalah. Nah, jadi tetap jumlahnya 114, tidak berkurang. Dan kemudian tadi di surah At-Taubah ini karena isinya berupa awal-awalnya itu laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik yang sudah menghalangi Rasulullah SAW dan juga kaum muslim untuk waktu itu berhaji atau pergi ke Mekah. Nah, makanya laknat itu tidak bisa disandingkan dengan basmalah yang di dalamnya ada rahmat Allah. Ini mirip gitu. Nah, bukan mirip serupa lah. Seperti misalkan ada orang misalkan bermaksiat, tapi dia mulai dengan basmalah. Kan nggak lucu gitu ya. Nah, malah dosanya 2 kali gitu. Misalkan ada orang mau judi, Bismillahirrahmanirrahim, biar menang. Atau misalkan ada orang mau bunuh diri, minum racun, Bismillah dulu gitu. Nah, kan aneh. Nah, jadi karena dalam aktivitas itu ada laknat Allah. Nah, jadi bukan berarti baca At-Taubahnya laknat Allah, bukan, tapi secara maknanya yang dimaksud. Nah, kemudian antara masuk juga kepada memulai bacaan Al-Quran, yaitu pas ketika menyambung, gitu ya, menyambung antara kedua surah, dengan basmalah. Nah, di sini ada banyak yang diperbolehkan. Nah, misalkan yang diperbolehkan itu artinya berwakaf misalkan secara keseluruhan. Nah, ibaratnya kita baca yang paling akhir saja, contohnya dari Al-Ikhlas langsung ke Al-Falaq ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, baru kemudian dibaca ayat awalnya. Nah, di surah Al-Falaq, surah selanjutnya. Nah, berhenti setiap akhir ayat, nah itu yang paling dianjurkan. Nah, yang kedua, nah kebalikannya, diwasalkan di seluruh ayatnya. Itu juga masih diperbolehkan. Kalau tadi yang terbaik ya, berhenti setiap akhir ayat. Tapi kalau mau diwasalkan seluruhnya, ini pun boleh. Misalkan, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Nah, itu diperbolehkan. Atau yang ketiganya, mewakafkan akhir ayat dan mewasalkan basmalah dan awal ayat di surat selanjutnya. Itu juga boleh. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu boleh. Yang tidak itu ketika mewasalkan akhir ayat surah dengan basmalah tapi mewakafkan awal surah yang lain. Nah, ini yang harus diperhatikannya. Kalau yang lainnya itu boleh, yang tidak boleh ini cuma satu saja. Jadi ketika basmalahnya malah dikaitkan di akhir surah, tapi dipisah dari awal surah selanjutnya. Misalkan seperti ini. Walam yakul lahu kufuwan ahadu bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, kenapa? Karena seakan-akan menjadikan basmalah ini akhir surah, yang seharusnya adalah awal gitu ya. Nah, yang seharusnya awal surah. Nah, kalau menyambung kalau misalkan membaca antara isti'azah basmalah dengan awal surah itu, nah lebih dibebaskan. Ada yang disambung semuanya, ada yang dipisah semuanya, ada yang menyambungkan ta'awuz dengan basmalah tapi memisah awal surah, atau misalkan memisahkan isti'azah dan menyambungkan basmalah dan awal surah, itu kesemuanya diperbolehkan.
Nah, jadi yang tidak diperbolehkan itu hanya satu tadi. Jadi ketika basmalahnya itu nyangkut di akhir surat dan terpisah dari surah yang selanjutnya. Nah, itu terkait dengan waqaf, saktah, dan juga ibtida ya. Nah, dan selanjutnya ada satu lah. Nah, misalkan saya tanya dulu sebelum nanti di-share-kan. Dulu pernah kalau misalkan yang pernah langsung ya, nah disampaikan untuk terkait dengan bacaan mad arid li sukun. Ini sebagai tambahan saja. Kira-kira ada berapa carakah? Nah, membaca mad arid li sukun. Nah, di kalimat akhir seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan kalau harokatnya sudah jelaskan ya, bisa 2, 4, atau 6. Nah, caranya, nah, silakan yang tahu boleh ngecek juga, ini masih aktif ya semuanya. Ada berapa cara? Saya nyalakan dulu semuanya. Nah, boleh. Sebelum nanti diskusi setelah ini boleh ya. Oke. Semuanya boleh dibuka dulu mood-nya. Barangkali ada yang bisa menjawab pertanyaan Ustadz mungkin ya. Bisa diulangi Ustadz? Ya, pertanyaannya tadi ada berapa cara dalam membaca mad arid li sukun? Ya. Oh, semuanya masih dikunci Ustadz. Nah, ada. Pak Isan mungkin. Mbak. Ya. Belum. Gimana? Oh, Belum. Posisi di mana? Oh, jam berapa sampai berapa? Haji Nawadi itu siapa? Mungkin kalau dinyalakan semua apa namanya? Banyak noise juga kayaknya. Atau mau bertanya aja mungkin Ustadz. Ya, boleh. LSM ya. Nah, atau lupa untung ingatnya ketika membaca ismam pas ketika materi kemarin ya ayat gharibah, bukan kemarin sih. Jadi sebelum pertemuan yang ini, nah pas membaca ismam, mungkin kalau di antara misalkan karena kan di sini juga kebanyakan ada yang sudah ngajar ya, ada menyiasati ketika setoran ini kan disuruhnya biasanya langsung ya musafahah atau misalkan kalau online itu via video baca ismam. La ta'manna. Nah, karena banyak kalau yang perempuan gitu. Nisa ini biasanya malu. Nah, itu ada salah satu keuntungan ketika kita menggunakan thariqah syatibiyah. Nah, itu ada 2 cara dalam membaca ismam. Jadi yang pertama itu tadi dengan ismam maksudnya membaca ayat itu ya. Membaca ayat tersebut. Yang pertama dengan ismam, yang kedua itu bisa dengan ra'um. Nah, kalau ismam seperti yang sudah dijelaskan, qala ya abana, syaratnya tadi untuk menentukan boleh atau tidaknya itu, maka kita harus konsistenkan pada bacaan. Nah, bendera hijau itu pastikan 4 harokat. Jadi ketika qala ya, nah tidak boleh 2 dulu. Qala ya abana malaka la ta'manna. Itu ismam. Nah, ketika cara yang kedua, ini hanya terdengar suaranya saja, yaitu dengan cara diharumkan. Seperti apa? Jadi dibaca setengah harokat, U-nya tetap, U-nya jadi dibaca. Nah, kan? Malaka la ta'manuna. Nah, jadi manuna, tidak manuna. Jadi nu-nya sedikit ya, dibaca setengah harokat. Itu cara kedua ketika membaca ayat tersebut. Malaka la ta'manuna. Nah, syaratnya tadi, ketika kita melihat bendera hijaunya itu, pastikan 4 harokat untuk menandakan itu perbedaan dengan thariqah yang lain yang sama-sama di qiraahnya Imam Asim riwayat Hafaz. Riwayat Hafaz, beda riwayat ya. Yang satu Syu'bah, yang satu Hafaz. Nah, jadi ketika tadi memilih 4 harokat, nah maka bacaan ayat tersebut boleh dibaca ismam yang pertama atau boleh juga dibaca ra'um.
Nah, seperti nanti di beberapa bacaan seperti kalau hukumnya itu mad farq. Jadi benderanya warna jingga, yaitu ketika ada bendera ketemu dengan sukun ya. Nah, ketika bertemu dengan sukun dibaca 6 harokat. Kalau yang tidak mau 6 harokat pun itu nanti bisa dibaca dengan tashil. Nah, kalau masih ingat lafaz tashil a'jamiyu bukan a'jamiyu itu bisa juga diterapkan ketika menemukan dua hamzah yang berdampingan seperti di mad farq gitu. Ada mad badal bertemu dengan sukun di kalimat al-ana. Jadi boleh dibaca 6 harokat al-ana. Nah, atau misalkan dengan tashil al-ana. Al-ana. Jadi itu beberapa tambahan. Nah, untuk pilihan cara baca yang lain yang juga sama-sama diperbolehkan. Baik itu mungkin kalau untuk yang disampaikan. Kalau tadi tinggal nunggu. Nah, siapa tahu udah ada yang tahu gitu ya. Untuk mad arid li sukun ini juga terkait dengan banyak variasinya. Baik itu mungkin. Enggak, Pak Ramdan. Baik, Ustadz Sukron, terima kasih banyak atas materi-materi yang disampaikan terkait dengan sakta, tadi tentang wakaf dan sebagainya. Mungkin dari sahabat-sahabat ada yang mau ditanyakan? Kalau ini kan boleh angkat tangan, nanti saya akan buka videonya mungkin ya, atau spotlight videonya. Ada yang mau tanyakan dari sahabat-sahabat semua? Ada? Oke, masih menunggu Ustadz. Baik Ustadz, kalau belum ada yang ditanyakan, mungkin saya akan bertanya dulu Ustadz terkait dengan saktah nih. Ya. Ustadz, kan yang tadi itu dalam bacaan Imam Asim riwayat Hafaz ya, di Al-Quran itu kan saktah itu ada 4 tempat ya. Pertama itu ada di surah Al-Kahfi di ayat 1 ya, yang bisa kenal itu. Terus dari surah Yasin, ada Al-Qiyamah sama Al-Mutaffifin. Nah, saya pernah tuh nemu di Quran yang dulu ya, yang blok yang tulisannya tebal-tebal gitu Nah, itu ada juga yang menuliskannya tuh di iwajahnya tuh kalau sekarang kan jelas ya saktah, tapi kalau dulu tuh sin doang itu sama aja atau gimana? Sama, itu cuman penulisan khotnya. Oh, khotnya gitu. Perbedaan khot. Jadi kalau ada yang tulisan dulu itu biasanya tulisannya mushafnya kayak tulisan tangan ya, belum digital. Biasanya, nah itu hanya menggunakan huruf sin. Nah itu juga maksudnya saktah. Nah, itu saktah. Sama seperti misalkan, jadi kalau dari segi penulisan itu ada memang yang sudah disesuaikan dengan cara baca kita supaya lebih mudah. Nah, makanya tadi ketika nulisin kan nggak semua orang tahu gitu. Nah, nggak semua orang tahu bahwa itu adalah saktah. Nah, itu tanda apa kan gitu ya. Nah, karena kalau dulu itu kalau dari segi penulisan mushaf itu secara umum ya, ada yang memang disebutnya. Nah, itu memang standar Utsmani. Nah, biasanya mushaf-mushaf Madinah. Nah, kalau yang kita gunakan termasuk Bukhara ini, kalau tulisannya memang sudah disesuaikan di standarnya Indonesia gitu. Contohnya seperti di Hamzah Wasalah. Nah, di huruf alif yang warna biru, nah itu kan tidak ada tanda kepala shad di atasnya. Tanda kepala shad. Nah, misalkan dulu bentar ya, saya sharekan. Contoh di mushaf. Kita ditampilkan dulu. Nah, jadi pas bagian ini, ini tampilnya apa? Betul ya? PowerPoint bukan? Ya, betul. PowerPoint. Takutnya yang lain. Nah, jadi Nah, kalau di mushaf Madinah lah,
Nah, mungkin ada ya kan kalau di Syamil tuh apa? Al-Ghazi. Al-Ghazi ya. Nah, Ya, ini bisa Samadillah. dilihat di apa? Huruf alif gitu. Di hamzah wasalnya dia ada kepala shad. Nah, ada kepala shad. Nah, sedangkan kalau yang kita pakai Bukhara itu sudah ya tulisannya standar kita Indonesia. Makanya sudah dihilangkan. Kenapa? Kenapa ada perubahan seperti ini gitu ya? Cuma bukan perubahan, ini pengembangan juga gitu untuk memudahkan cara baca. Karena kalau dulu rata-rata orang baca Quran itu betul-betul dengan guru gitu. Jadi betul-betul datang ya ke masjid maghrib Ya, gitu. betul. Bahkan sebelum ada pencanangan program maghrib mengaji itu ya udah otomatis habis maghrib pasti ngaji gitu. Ya. Ngaji. Itu pasti bertemu langsung dengan guru. Jadi ketika membaca ini nggak khawatir salah gitu. Jadi tanda-tanda yang aneh ini nggak khawatir salah. Nah, namun ketika sudah semakin modern zamannya, nah di mana mushaf pun bisa didapat di mana saja gitu ya. Nah, banyak juga malah yang kemudian untuk ngaji langsungnya malu. Nah, akhirnya dia coba baca sendiri. Nah, ketika menemukan mushaf yang seperti ini banyak kejadian gitu, yang cerita yang nanya gitu, ujung-ujungnya nanya WhatsApp. Kok ini disangka domah akhirnya, nah, kan gitu. Ya, Karena mirip domah. Karena disangka domah, akhirnya bacanya semua gitu. Bacanya semua. Nah, ini kan jadi keliru. Nah, untuk menghindari kesalahan yang semacam itu, nah makanya para ulama-ulama di kita ini menyesuaikan. Nah, itu dengan menghilangkan tanda seperti ini. Begitupun tadi tanda saktah ya. Dulunya itu huruf sin. Nah, kalau karena bertatap wajah langsung, nggak khawatir itu salah karena langsung dikasih tahu. Nah, tapi ketika ketemu misalkan sama orang-orang yang dia nggak mau langsung, pengennya sendiri aja, malu gitu. Nah, akhirnya kemudian banyak yang keliru. Nah, maka ditulislah dengan kalimat saktah tapi kecil. Nah, imalah pun sama. Dulu jangankan saktah, imalah juga nggak ada tulisan imalahnya. Hanya kotak aja, kayak diamond gitu ya. Nah, segi 4 tapi bentuknya diamond gitu. Nah, itu di bawah tanda imalah. Nah, jadi nggak ada tulisan imalah. Nah, nanti kalau ada mushaf yang lama bisa dilihat-lihat. Nah, itu banyak perbedaannya. Nah, sekarang itu sudah disesuaikan. Tapi secara baca ya sama aja gitu. Itu. Baik. Syukran Ustaz. Nah, ada siapa? Oh, Pak Isan. Baik, Pak Isan masuk. Sebentar. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Alhamdulillah. Mohon maaf ini saya agak terlambat masuknya, soalnya ada keperluan. Ini Ustaz, ini kan berkaitan dengan tanda-tanda yang di Al-Quran itu, ada yang sakta, ada yang imalah, ada yang wakaf dan sebagainya. Ya. Itu hukumnya apa ya Ustaz? Misalkan kalau kita ternyata, kalau mungkin tidak tahu atau lupa itu, kadang-kadang kita misalkan waktunya berhenti, kita ternyata terus. Ya. Terus suruh berhenti, suruh terus ternyata berhenti. Itu mungkin apakah termasuk dosa atau ini sekedar saran aja atau gimana Ustaz? Mungkin bisa mohon maaf mungkin kalau saya dijelaskan saya belum mendengar Ustaz. Ya, baik. Hukum-hukum yang ada di Al-Qur'an itu pada dasarnya itu apa memang harus diikuti atau cuma saran atau gimana Ustaz? Apa bisa juga mengefekkan dosa gitu Ustaz? Ya, baiklah bisa difahami pertanyaannya. Nah, jadi yang pertama tadi ya, ini kembali kepada konsep awal dalam aktivitas tilawah. Saya mulai dari aktivitas dulu deh, gitu ya. Interaksi dengan Al-Quran, itu kan ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama disebut dengan qiraah. Nah, di mana asal katanya itu iqra. Makanya pas wahyu pertama turun, nah, itu disampaikannya oleh malaikat Jibril alaihissalam, iqra. Nah, sebelum diselesaikan kalimatnya. Akhirnya jawaban Nabi, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Nah, jadi baru diselesaikan kalimatnya iqra sampai 3 kali, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru bisa mengikuti bacaan tersebut. Nah, dari jawaban Nabi tadi ma ana biqari tidak bisa baca, maka di sini bisa kita pahami tahapan pertama yang disebut dengan qiraah itu adalah mulai belajar membaca dari tidak bisa sampai kemudian menjadi bisa. Nah, ketika dalam tahapan belajar ini, nah ada di antara bacaan-bacaan yang salah, keliru gitu. Karena kalau kita merujuk kepada hukum, misalkan membaca Al-Quran secara tartil itu kan wajib ya, fardu ain.
Tapi kalau mengetahui istilah-istilahnya, hukum-hukum tajwidnya, itu masuknya kepada fardu kifayah. Nah, karena fardu ain, nah, kaidah fardu ain itu kan ketika kita tidak melaksanakan, nah itu berdosa. Nah, pertanyaannya apakah misalkan kalau kita tahapan tadi belajar membaca, nah tahapan pertama yaitu qiraah, belajar membaca tidak bisa, apakah harus nunggu bisa dulu baru tilawah ya, baru baca Quran atau sambil dua-duanya dilanjutkan? Nah, ini tentu sambil dua-duanya dilanjutkan, maka peluang dosanya nggak ada lagi. Malah justru kata Nabi akan mendapatkan 2 pahala. Nah, kan kalau kita membaca Al-Quran secara mahir, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, itu kan bersamai atau bersama tempatnya itu dengan malaikat yang mulia dan taat. Tapi ketika membaca terbata-bata, nah itu mendapatkan justru 2 pahala. Nah itu tahapan yang pertama. Jadi ketika sudah mulai belajar dan kemudian membaca masih ada keliru, nah itu insya Allah tetap akan mendapatkan 2 pahala. Nah, kemudian masuk ke tahapan yang kedua yaitu tilawah dari kata utlu. Nah, asalnya utlu seperti di surah Al-Ankabut ayat 45, di mana kalau kita lihat artinya sama-sama bacalah, tapi kalau di Al-Alaq itu Iqra, tapi di Al-Ankabut 45 ini disebut utlu. Nah, utlu ma uhiya ilaika. Bacalah apa yang telah diwahyukan gitu ya kepadamu. Nah, sama-sama baca, makanya turunan nanti kalimatnya adalah tilawah. Nah, diperjelas nanti di Al-Baqarah 121 kalau tidak salah, haqqa tilawatih. Nah, sebenar-benar bacaan. Nah, sebenar bacaan ini yang disebut dengan tadi tartil. Nah, di mana tartil ada 2 poin. Yang pertama, tajwidul huruf, mentajwidkan huruf. Di mana yang dimaksud mentajwidkan huruf ini adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Nah, serta untuk menunaikan hak serta mustahak. Nah, hak ini seperti sifat huruf yang sudah kita pelajari, seperti hamas, jahar gitu ya, dan sebagai macam. Sedangkan mustahak ini seperti hukum-hukum tajwid, iqlab, idgham, dan lain-lain. Nah, di mana kita belajar kaidah praktisnya. Nah, kemudian yang kedua tadi ma'rifatul wukuf. Nah, poin dari tartil ini mengenal tempat-tempat berhenti. Nah, inilah yang tadi kita bahas. Nah, di mana ketika kita memahami kapan berhenti, kapan memulai, nah maka itu yang menjadi poin penyempurna bahwa bacaan kita ini tartil. Nah, jadi kalau itu tidak dipenuhi, nah maka kaidah tartilnya ini masih belum sempurna. Nah, disebut dosa ya enggak juga ya, asalkan tadi belajar. Catatannya tadi, yang penting terus belajar. Nah, yang berdosa itu ketika orang ini membaca Al-Quran salah tapi tidak mau belajar, itu yang repot gitu. Nah, karena apa? Yang pertama dari segi perbandingan ke pahala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi setiap hurufnya itu mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa terusnya dilipat gandakan. Karena sebetulnya satu huruf itu kan bukan betul-betul satu huruf. Yang kita sudah bahas di ayat muqatta'ah, di mana huruf alif itu bukan satu huruf bahkan. Nah, padahal alif itu ada huruf alif, lam, sama fa. Jadi sebetulnya 3 huruf kalau segi pembacaan. Nah, ini kan terus dilipat gandakan kalau apa tadi? Kita memenuhi syarat tartil tersebut. Tapi kalau tidak atau masih bahkan terbata-bata, ya paling tidak tadi tetap mendapatkan 2 pahala. 1 pahala membacanya, 1 lagi pahala untuk terus belajar. Nah, jadi tidak sampai insya Allah kepada berdosa ya. Nah, tidak sampai kepada berdosa asalkan terus disambil dengan belajar. Sesuai juga dengan hadis Nabi yang lain yang sudah masyhur mungkin kita kenal, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kalian itu yang mempelajari Al-Qur'an. Jadi justru yang ditekankan dalam hadis tersebut itu ta'allumnya, mempelajarinya, bukan bisanya gitu. Kalau bisa itu sebetulnya kan bonus. Nah, sebagaimana disampaikan di Shalatul Qiyamah dari mulai ayat la tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa 'alaina bayanah. Nah, kalimat summa 'alaina bayanah kemudian kamilah yang menjelaskan, atau tadi di ayat setelah la tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana, sungguhnya kamilah kata Allah yang mengumpulkan Al-Qur'an kepada diri kita. Jadi bisa itu pemberian dari Allah. Nah, makanya yang jadi poin nilai besarnya itu ada pada ta'alumnya, pembelajarannya. Jadi selama kita proses belajar terus istiqomah, nah sudah bisa pun terus belajar gitu ya, bukan berarti stop gitu. Nah, itu yang menjadikan ketika sewaktu-waktu kita mengabaikan, tidak sengaja apalagi
Nah, untuk tanda-tanda seperti itu, nah, maka tetap insya Allah masuk ke dalam pahala membaca Al-Quran. Hanya saja mungkin memang tidak sesempurna ketika membacanya dengan baik. Nah, tentu ini ada poin khususnya kan kalau misalkan menjalankan kaidah-kaidah tersebut. Nah, makanya ada tanda-tanda semacam itu dikarenakan tujuannya memang untuk memudahkan. Karena sebelumnya dari segi penulisan itu jangankan jangankan ada tanda saktah dan lain-lain. Nah, dulu itu harokat saja tidak ada. Nah, bahkan tanda titik pun gitu ya untuk membedakan mana ba ta sa itu belum ada secara penulisan paling awal sekali. Nah, ini kan sulit. Makanya tanda-tanda tersebut ditambahkan oleh para ulama-ulama Quran. Nah, tujuannya untuk memudahkan kita. Nah, jadi kalau sudah dikasih tanda, nah itu memang selayaknya kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menyempurnakan pahala kita dalam aktivitas interaksi dengan Al-Quran. Jadi kalau sampai ke dosa sih enggak ya. Nah, kecuali kalau misalkan poinnya ini sudah mulai membahas makna. Nah, ini yang repot gitu. Ketika sudah memulai membahas makna atau misalkan tafsir, nah kemudian mengutip, nah salah motong. Nah, ini repot. Nah, seperti contohnya tadilah di ayat yang sudah sampaikan, nih kata siapa salat itu wajib, misal ya, misalkan kata siapa salat wajib, ini ayatnya, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah. Berhenti di sana. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau dekati salat. Nah, padahal kan ada lanjutannya, wa antum sukara. Dan bahkan ayat itu pun gitu ya, bukan berarti mabuk boleh gitu. Nah, jadi hancur nanti secara maknanya kalau misalkan sudah mau dipotong-potong dan dia tidak mengetahui asbabun nuzulnya dari ayat tersebut. Nah, jadi kalau sampai ke titik dosa itu bukan hanya sekedar ketika tilawah. Nah, tapi sudah masuk ke dalam ranahnya dia memahami atau bahkan menyampaikan sesuatu dalam Al-Quran dengan cara berhenti, cara memotong ayat yang keliru. Tapi kalau hanya sekedar tilawah di mana kita hanya mencari pahala di dalam bacaan Al-Quran itu tidak terlalu masalah insyaallah ya, Allah a'lam bishawab. Yang penting jangan tadi ketika menyampaikan dalam satu pembahasan ayat Al-Quran ini dipotong sembarangan, akhirnya jadi satu hukum yang aneh gitu. Nah, jadi memutarbalikan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi itu paling mudah-mudahan bisa difahami. Sekali lagi Allah a'lam bishawab. Syukron Ustadz, pertanyaan dari Pak Isan tadi. Pak Isan sudah bisa dipahami Pak Isan? Mantap, Insya Allah. Baik, selanjutnya dari sahabat-sahabat lain mungkin ada yang mau tanyakan. Boleh angkat tangannya saja, nanti kita akan di-spotlightkan. Baik, ada yang mau tanyakan dari sahabat-sahabat lain? Mungkin dari Pak Zainal, Bu Umi atau yang lainnya, ada yang tanyakan? Masya Allah. Tanya, Ustaz. Ya. Oh ya, mangga. Tadi ada beberapa cara membaca, tadi belum begitu paham saya terkait ada beberapa torikoh ya dari riwayat Asim itu. Ya. Mohon dijelaskan torikohnya ada berapa ya? Baik. Alhamdulillah. Nah, jadi ini dari cara membaca Al-Quran mungkin. Nah, makanya kalau sekarang itu rasanya memang sangat perlu difahami atau sangat perlu dijelaskan nanti. Karena apa? Beda sama kembali lagi, ini beda zaman ya. Kalau zaman dulu itu kita hanya kenal satu cara baca, insya Allah aman karena media nggak banyak. Tapi kalau sekarang repot. Nah, ada orang yang tidak memahami banyak cara baca yang memang itu sahih diperbolehkan. Kan memang ada betul-betul diperbolehkan, ada yang ngarang gitu. Kalau yang ngarang menjelas salah ya. Enggak semua misalkan yang bacanya aneh itu betul juga. Ada yang betul sahih, ada yang dia ngarang sendiri. Nah, kalau sekarang kan orang bisa mengakses misalkan murotal di mana saja. Nah, dari YouTube lah, segala macam. Bahkan sempat viral juga kan gitu ya. Ada mushaf yang padahal itu digunakan untuk riwayat Warash. Nah, malah dikomentari oleh ya model kita-kita lah. Artinya aneh. Dari segi tulisan sudah berbeda. Huruf qaf jadi seperti fa, titiknya cuma satu.
kemudian akhirnya dibacakan, ya jelas jadi salah lah. Al-Quran disangka Al-Quran gitu. Padahal yang menurut mereka tetap Al-Quran karena penulisannya beda. Nah, jadi asal mulanya itu kan ketika dulu memang tahapan pertama Al-Quran disampaikan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kemudian kepada Rasulullah SAW ditalaki itu hanya dengan satu cara baca, ya sesuai dengan kebiasaan Rasul. Nah, tapi ketika Islam ini sudah menyebar ke berbagai daerah gitu, bahkan itu masih dalam wilayah Jazirah Arab, belum keluar Arab gitu. Ini ternyata di daerah Arab pun tidak semua bahasa Arabnya, logatnya atau misalkan dialeknya ini sama. Persis lah ya, kayak di kita sebetulnya tidak semua Indonesia kan dialeknya sama. Bahasa Indonesia, contoh Indonesia formal sama Betawi aja kan beda gitu. Nah, mau kemana? Orang Betawi mau kemana? Jakarta, ya, jam berapa? Merempet. Nah, jadi semua enggak juga semua gitu. Ada aturannya. Nah, gitu pun sama. Di dalam dialek orang-orang Arab pun ternyata berbeda, dan diantara mereka ada yang kesulitan menyamakan dialeknya dengan Rasul SAW. Akhirnya Nabi minta keringanan, tolonglah gitunya gimana supaya masyarakat ini mudah dalam baca Al-Quran. Akhirnya diturunkanlah 7 macam bacaan. 7 macam bacaan yang dikenal kemudian dengan qiraah sab'ah. Dikenal dengan qiraah sab'ah. Dan nanti lama-kelamaan terkait dengan qiraah ini ada 7 yang nanti kalau singkatnya ini pas awal-awal gini. Ketika Umar bin Khattab membaca dengan cara yang paling awal sekali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian melihat salah seorang sahabat itu sedang sholat, membaca surah Al-Furqan, tapi dengan gaya baca yang beda. Itu menurut Umar saat itu aneh gitu ya. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu aneh karena belum biasa, nggak biasa dengar seperti itu. Akhirnya kemudian karena sedang sholat, nggak dulu diinterogasi gitu. Karena Umar tetap menghormati yang sholat. Akhirnya pas selesai sholat dia bawa kepada Nabi SAW. Ibaratnya beda kayak gini. Misalkan yang dibaca yang mudah lah dulu, misalkan surat Ad-Duha tadi dicontohkan. Kalau biasanya kita baca wadduha wal laili idza saja. Tapi dia baca wadduha wal laili idza saja wa wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi beda gitu ya. Kalimat shalah juga jadi sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi beda dalam baca. Akhirnya kan ditarik oleh Umar bin Khattab bawa ke hadapan Nabi. Akhirnya disampaikan. Kata Nabi ditanya gimana bacaanmu, dibacalah oleh orang tersebut, sahabat tersebut. Kata Nabi malah menjawabnya, ya Umar memang seperti itulah Al-Quran diturunkan. Ya Umar malah kaget. Setelah kaget disuruhlah Umar baca. Setelah dibaca akhirnya Rasul bilang hal yang sama. Ya Umar seperti itulah memang Al-Quran diturunkan. Ya makin bingung gitu ya. Akhirnya orang tersebut benar, dia dibenarkan juga. Makanya akhirnya Nabi menyampaikan bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan 7 macam bacaan. Nah, makin lama akhirnya orang-orang ini menganggap karena ada bacaan yang diperbolehkan, akhirnya banyak orang menganggap baca dengan seperti apapun diperbolehkan, akhirnya ada anggapan seperti itu. Nah makanya kan rancu, makin banyak yang ngasah dalam baca Al-Quran sampai kemudian di masa tabi'in gitu ya. Nah setelah para sahabat tidak ada masa tabi'in, makanya banyak kemudian dirangkum kembali, dicarilah mana yang sahih. Nah, sampai-sampai akhirnya setelah ketemu riwayat-riwayat yang sahih, disematkanlah qiraah tersebut kepada 7 imam. Nah, makanya sering disebut tadi qiraah Imam Asim, ada qiraah Imam Nafi, ada qiraah Imam Al-Kisai, ada qiraah Imam Hamzah, dan juga nanti yang lain gitu ya. Nah, dan ada juga nanti yang menganggap ada 3 qiraah yang lain yang juga riwayatnya sahih. Makanya ada 2 bagian atau 2 pendapat, ada yang disebut dengan qiraah sab'ah, ada 7 bacaan, ada yang qiraah asyrah atau 10 macam bacaan. Nah, di mana di tiap-tiap qiraah ini masing-masing punya 2 perawi. Di mana perawi ini maksudnya murid langsung yang istiqomah mengajarkan Al-Qur'an. Nah, jadi dalam satu qiraah itu dia memiliki 2 rawi yang sahih ya. Jadi kalau total anggaplah yang 10 maksimalnya. Nah, berarti dikali 2 ada 20 riwayat. Misal gitu, ada 20 riwayat.
Nah, dan setiap riwayat ini itu masing-masing memiliki dua jalur, dua thariqah di generasi muridnya lagi. Jadi kalau tadi 20 dikali 2 lagi jadi 40 gitu ya. Nah, jadi 40. Nah, misalkan dan tiap-tiap thariqah ini berbeda sekalipun qiraahnya atau riwayatnya sama. Nah, termasuk misalkan yang kita gunakan itu kan jalur qiraahnya qiraah Imam Asim, kemudian turun riwayatnya ini riwayat Hafs. Nah, Imam Asim ini ada dua rawi. Yang pertama ada Imam Hafs, yang kedua ada Imam Syu'bah. Nah, nanti di Imam Hafs itu ada misalkan turun lagi ke bawah, ada yang namanya thariqah atau jalur gitu ya. Yang paling bawahnya itu disebut thariqah, ada thariqah Syatibiyah. Nah, yang satu lagi saya kurang paham, lupa. Dan kemudian kalau di jalur Syu'bah itu ada thariqahnya Thayyibatun Nasyir. Nah, sama-sama padahal merujuknya ke Imam Asim. Perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya ketika tadi dalam takaran Maja'is atau bendera hijau. Nah, di Mushaf Bukhara. Nah, jadi di bendera hijau ini kalau Syatibiyah itu membaca minimalnya 4 harakat. Nah, karena membaca 4 harakat, maka pas membaca mad wajibnya, mad mutasil atau di bendera merah, nah itu dibaca 5 harakat. Nah, baru kemudian perbedaan yang lain nanti ada di lafaz yabsut, itu pernah dijelaskan di ayat gharibah ya. Di lafaz yabsut dengan bastah itu diganti dengan huruf sin. Nah, jadi yabsut bukan yabsut, tapi diganti sin untuk meringankan. Kemudian lagi ketemu dengan lafaz al-musaytirun di Quran surah At-Tur 31 kalau tidak salah. Nah, itu tetap dibaca sad tidak sin. Nah, jadi amhumul musaytirun, tidak dengan amhumul musaytirun. Sekalipun boleh tapi ditekankannya ke sana. Nah, kemudian membaca tadi di kalimat yang ada ismamnya boleh dengan 2 cara. Nah, kemudian itu diantara beberapa lah gitu. Nah, bedanya dengan sama qiraahnya Imam Asim, tapi kemudian riwayatnya ini riwayat Syu'bah. Nah, maka thariqahnya Thayyibatun Nasyir, maka membaca bendera hijau ini hanya dengan 2 harakat. Jadi kalau baca kita Al-Bayyinah ayat yang kelima ya. Wa ma umiru illa jadi di ayun semua, tidak wa ma umiru. Nah, kalau Syatibiyah gitu, kalau misalkan Thayyibatun Nasyir itu dari Syu'bah, dia hanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Nah, karena yang hijaunya dibaca 2, maka liriknya nanti bendera merahnya ini atau mad wajib mutasilnya dibaca hanya 4 harakat. Nah, hanya 4 harakat, tidak boleh 5 gitu. Hanya 4 harakat. Kemudian perbedaannya lagi, nah ketika di lafaz yabsut, itu tetap menggunakan huruf shad. Jadi kebalikan dari yang tadi. Nah, tetap menggunakan huruf shad. Yabsut. Kemudian bastah. Nah, tetap menggunakan huruf shad. Nah, tapi kemudian di lafaz yang terdapat ismam itu hanya boleh dibaca satu cara yaitu dengan ismam. Nah, tidak boleh dengan ra'um seperti yang tadi contohkan, harus ismam saja. La ta'manna. Tidak boleh la ta'manuna. Nah, kalau kita kan boleh asalkan tadi syaratnya, makanya baca yang jadi patokannya itu bendera hijau 4 harokat. Nah, itu diantara beberapa gitu ya. Nah, makanya bagaimana kalau misalkan apakah itu pertanyaan saja, mungkin ada juga akhirnya nyambung merembet gitu pertanyaannya, apakah memang harus sesuai dengan jalur konsisten satu macam thariqah atau boleh nyampur gitu, atau boleh nyampur gitu ya. Nah, biasanya kan ada gitu juga. Nah, yang paling baik memang kalau yang paling sahih gitu ya, nah itu konsisten dalam satu thariqah. Dikonsistenkan dalam satu thariqah. Kalau misalkan sedang membaca bertilawah gitu, sedang bertilawah. Tapi kalau misalkan sedang ujian kan jelas beda lagi, baca dengan ini, baca dengan ini, biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan tidak sampai ke sana pembelajarannya, masih hanya sebatas, makanya kan kalau kita lihat gitu ya, tasin-tasin yang umum yang paling awal itu cenderung memperbolehkan majais dibaca
baik 2, baik 4 atau 5 harokat. Nah, itu berarti pembahasannya belum masuk kepada mengkonsistenkan sesuai dengan thariqah. Biasanya itu umum. Nah, beda dengan misalkan yang kalau sesuai, nah makanya ini pentingnya ada ibaratnya istilah sanad gitu ya di dalam pembelajaran Al-Quran ini. Nah, supaya konsisten di dalam satu thariq tadi, dalam membaca. Kalau ketika membaca, tapi bukan berarti harus menguasai satu, enggak. Semuanya pun boleh kalau bisa, kalau ada gurunya. Nah, tapi ketika membaca memang diusahakan satu thariqah tadi. Jadi tidak nyampur-nyampur. Nah, makanya ketika pembahasan yang paling umum sekali, itu yang misalkan menuliskan, baik di dalam buku kah, atau misalkan dalam penyampaian, ketika majais misalkan, atau bendera hijau. Boleh 2, 4, atau 5 gitu ya. Nah, makanya kalau di mushaf pun kadang banyak pilihan. Karena kan memang mayoritas gitu ya, mayoritas Indonesia, masyarakat Indonesia ini kan memang sudah jelas qiraah Asim. Tapi thariqahnya nggak tahu. Ada yang misalkan thariqah A, B, C, D. Nah, itu masih dibebaskan. Makanya dalam segi tandanya kalau kita perhatikan dalam mushaf ini masih banyak pilihan ya. Masih banyak pilihan 2 atau 4. Nah, atau misalkan 4 atau 5. Nah, itu sebenarnya hanya untuk penyesuaian nanti thariqah mana yang digunakan. Tapi kalau insyaallah masih diperbolehkan lah kalau sekedar tadi baca. Kembali ke pertanyaan yang mungkin tadi ya, yang paling awal. Jadi tidak sampai nanti kepada dosa, ya dosa sih enggak gitu. Nah, ini kalau lebih sesuai maka insyaallah akan lebih sempurna pahalanya. Itu paling. Nah, makanya tadi kembali ke surat Al-Qiyamah yang jadi patokan, wa iza qara'nahu fattabi' qur'anah, apabila telah dibacakan maka ikutilah bacaan tersebut. Nah, itu proses talaqi dalam belajar mengajar Al-Qur'an. Itu paling ya sedikit penjelasan terkait dengan perbedaan atau jenis-jenis macam bacaan. Allahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah Ustaz, terima kasih banyak. Dari sahabat-sahabat mungkin Ustaz ada satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Sekarang sudah pukul jam 11. Baik, dari sahabat-sahabat lain ada yang mau tanyakan kembali? Satu pertanyaan terakhir mungkin. Ada yang mau tanyakan dari sahabat-sahabat lainnya? Jadi Pak Zainal dan Pak Ihsan, mungkin dari Pak Gus ya, ini Pak Gus ya. Bu Widi, Bu Umi, Bu Siva, Bu Siti, Pak Luluk, Bu Marina, mungkin ada yang tanyakan? Sudah pada jelas mungkin ya. Alhamdulillah. Jelas mungkin Ustaz ya. Baik, jika tidak ditanyakan mungkin Ustaz, insya Allah nanti rekaman ini kita akan share kembali ke WhatsApp ya. Karena tempat-tempat juga ada sebagian yang tidak bisa ikut pada kesempatan pagi hari ini tadi. Sekali lagi dari teman-teman ada yang menanyakan kembali? Cukup kali Ustaz ya? Ya, insya Allah cukup. Ya, insya Allah cukup ya. Baik, Ustaz, kalau yang tidak ditanyakan lagi, kita mungkin akhiri saja cara kita hari ini. Insya Allah nanti informasi-informasi lainnya akan kita sampaikan di grup WhatsApp, mungkin nanti dari Bapak Dikti atau Pak Ustaz Dayat, mungkin nanti ada informasi lainnya. Insya Allah nanti akan disampaikan di grup WhatsApp. Terakhir mungkin teman-teman yang belum mengisi nama daftar hadir atau apa ya, tetap absen sebelumnya ya kemarin, menuliskan nama, alamat, dan kota yang mungkin kemarin tuh nanti boleh di-share kembali. Insya Allah nanti ada, insya Allah nanti kita ada sertifikat virtual mungkin yang kita kasih ya. Nah, baik. Kalau tidak ada yang tanyakan kembali, kita akhiri saja. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Zainal Arifin, ada Ibu Widi, Bu Umi, Bu Syifa, Bu Siti, Bu Marina, Bapak Luluk Bambang, Bapak Gus, Bapak Ihsan ya, Ustaz Dayat, Pak Dikdik, dan juga Ustadz sebagai Ustadz Zulfikar sebagai pemateri pada pagi hari ini. Syukur Ustadz, jazakallahu khairan. Baik, kita tutup saja mungkin Ustadz ya, karena mungkin ada yang tanyakan kembali. Kita sama-sama baca hamdalah dan tutup majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.